Kamu akan langsung berhenti scroll, karena ini bukan review pickup biasa. Ini adalah fakta jujur tentang 2026 GMC Sierra yang bisa mengubah cara pembeli di Indonesia dan Asia melihat truk pickup Amerika. Mau dipakai di jalan Jakarta, perjalanan jauh dari Surabaya, atau bahkan untuk kebutuhan bisnis impor, video ini wajib ditonton sampai habis. Kita akan bahas harga, konsumsi BBM, biaya kepemilikan, performa harian, nilai jual kembali, dan kenapa Sierra itu lebih dari sekadar truk besar. Kita mulai dari hal paling penting dulu, angka nyata supaya kamu langsung dapat gambaran jelas, karena tidak ada yang suka kejutan saat bicara soal uang besar. Di Amerika Serikat, harga 2026 GMC Sierra pickup mulai sekitar USD 38.000 sampai 44.000 untuk versi bensin standar, dan bisa naik sampai USD 65.000 sampai 84.000 lebih untuk varian menengah hingga premium seperti SLT, AT4, dan Denali. Kalau kamu pilih mesin diesel atau versi hibrid, harganya biasanya lebih tinggi. Untuk GMC Sierra EV versi listrik, harganya berada di kisaran $64.000 Amerika Serikat sampai lebih dari $98.000 Amerika Serikat, tergantung baterai dan trim. Untuk Indonesia dan pasar ASEAN, harga impor GMC Sierra sangat bervariasi. Versi dasar biasanya mulai dari sekitar Rp647 jutaan, sementara varian premium seperti Denali Ultimate bisa tembus Rp1,4 miliar atau lebih. Versi Sierra EV di Indonesia diperkirakan berada di kisaran Rp1,05 miliar tergantung spesifikasi dan pajak. Di Jepang, harga juga dipengaruhi biaya impor, pajak, dan penyesuaian regulasi. Umumnya, harganya berada di antara harga AS dan Indonesia, bahkan bisa sedikit lebih mahal tergantung spesifikasi. Sekarang pertanyaan pentingnya, apakah harga segitu masuk akal? Kalau kamu bandingkan dengan mobil Jerman seperti Mercedes-Benz SUV besar, BMW X5 diesel, atau Audi Q7, harganya bisa mirip atau bahkan lebih mahal. Bedanya, mobil Jerman fokus ke kenyamanan dan prestise, sedangkan GMC Sierra unggul di fungsi dan daya angkut. SUV Jerman tidak bisa menarik beban seberat Sierra, tidak punya bak belakang, dan biaya perawatan tahunannya sering lebih mahal. Untuk nilai jual kembali, pickup besar seperti Sierra justru bisa menarik di Indonesia karena masih langka dan terlihat eksklusif. Sekarang kita bahas biaya harian dan konsumsi BBM, karena ini sangat penting untuk pembeli Asia. Konsumsi BBM 2026 GMC Sierra tergantung mesin. Mesin bensin 2.7 liter turbo rata-rata sekitar 6,8-7,7 km per liter dalam penggunaan campuran. Mesin V8 5.3 dan 6.2 liter biasanya berada di sekitar 6,4-8,5 km per liter. Kalau kamu pilih mesin diesel Duramax, konsumsi BBM jauh lebih baik, bisa mencapai sekitar 9,8-12,3 km per liter, dan ini sangat terasa saat dipakai jarak jauh atau membawa beban berat. Versi hibrid diperkirakan bisa mencapai sekitar 10-11 km per liter dalam penggunaan campuran, yang berarti penghematan BBM cukup signifikan untuk pemakaian kota dan tol. Sementara itu, versi EV jelas paling hemat biaya energi, tapi perlu dipikirkan soal infrastruktur charging di Indonesia dan ASEAN yang belum merata. Soal biaya perawatan, GMC di Amerika dikenal cukup tahan banting. Garansi standar biasanya 3 tahun atau 36.000 mil untuk kendaraan, dan 5 tahun atau 60.000 mil untuk mesin dan transmisi. Di Indonesia, biaya perawatan bisa lebih mahal karena status impor, terutama jika suku cadang harus didatangkan dari luar. Tapi kabar baiknya, banyak komponen Sierra yang juga dipakai di Chevrolet Silverado, jadi tidak sepenuhnya sulit dicari. Asuransi untuk pickup besar jelas lebih mahal dibanding SUV biasa atau MPV, karena nilai kendaraan tinggi dan dimensinya besar. Namun dari sisi ketahanan, Sierra dikenal kuat dan jarang rusak parah jika dirawat dengan baik. Sekarang kita bicara pengalaman berkendara sehari-hari. Di kota, ukuran Sierra memang besar. Di lalu lintas Jakarta yang padat, kamu harus lebih hati-hati saat parkir dan bermanuver. Tapi posisi duduk tinggi memberi visibilitas sangat baik, dan torsi besar membuat mobil tetap terasa ringan saat stop and go. Untuk jalan tol dan luar kota, Sierra terasa santai, stabil, dan sangat nyaman,
bahkan saat membawa beban atau menarik trailer. Kalau dibandingkan mobil Jerman seperti BMW X5 atau Audi Q7, GMC Sierra memang tidak selincah SUV premium, tapi unggul jauh dalam daya angkut, ketahanan, dan fleksibilitas. Ini mobil yang bisa kamu pakai kerja di siang hari dan jalan jauh di akhir pekan tanpa kompromi. Soal nilai jual kembali, pickup Amerika di Asia itu unik. Karena jarang, peminatnya spesifik. Kalau kamu jual ke pembeli yang tepat, nilainya bisa tetap tinggi. Tapi kalau pasar sepi, penjualannya bisa lebih lama. Jadi Sierra paling cocok untuk kamu yang benar-benar mau memakainya, bukan sekadar ganti mobil cepat. Dari sisi biaya kepemilikan, kamu harus realistis. Asuransi mahal, BBM untuk mesin besar juga tidak murah. Tapi diesel, hibrid, atau EV bisa menekan biaya operasional. Dibandingkan SUV Jerman, biaya kepemilikan jangka panjang Sierra bisa lebih masuk akal karena mesinnya simpel dan kuat, tidak terlalu sensitif pada elektronik dan suspensi rumit. Lalu, kenapa GMC Sierra cocok untuk jalan dan kondisi Indonesia? Karena jalan kita beragam, dari kota padat, tol panjang, sampai daerah proyek dan luar kota. Sierra dibuat untuk kondisi berat, suspensinya kuat, bodinya kokoh, dan mesinnya dirancang untuk kerja keras. Ini bukan mobil gaya-gayaan saja, tapi kendaraan yang benar-benar bisa diandalkan. Kesimpulannya sederhana, 2026 GMC Sierra adalah pickup besar dengan karakter kuat, fungsi nyata, dan nilai jangka panjang. Cocok untuk pembeli Indonesia dan Asia yang ingin tampil beda, butuh daya angkut besar, dan ingin kendaraan yang tahan lama. Kalau kamu suka review mobil yang jujur, jelas, dan mudah dipahami, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena review mobil menarik berikutnya sudah menunggu kamu.